Rizal Fadila, dulu paling alim mengatasnamakan rakyat. Sekarang belaga pilon biar nggak dipenjara. Walaupun dia menyebut soal lintasan sudah lama bisa hilang katanya kan, tapi usia tinta berapa lama itu? Gitu kan? Usia kertas belum. Kesimpulannya sebenarnya kasus pencemaran, fitnah, manipulasi elektronik itu kan berhubungan dengan Pak Jokowi itu adalah kasus politik, bukan kasus hukum murni. Kalau kasus murni hukum sudah selesai nih, tapi karena ini kasus politik ya terus dicari gitu ya. Gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba berbalik arah 180 derajat. Bahkan dia mengatakan, saya mencium aroma bau politik yang sangat busuk, makanya saya keluar. Sebab itu juga analisisnya tidak komplit. Dia tidak bisa Hei Fadila, makanya toh kalau mau mengatakan hal kejelekannya Pak Jokowi, ya kamu ikut penelitian. Ojo gaco percaya begitu saja dengan cawangkeme Tiva, Roy Suryo, Resmond. Kelompok yang pengecut ya, tidak berani berhadapan dengan hukum ya, tidak gentle, itu model kalian itu. Memalukan sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun ya, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni si aki-aki suara cempreng yang kemungkinan besar dulu bercita-cita menjadi rocker. Tapi tidak kesampaian. Tahu ya siapa yang saya maksud ya? Iyalah, itu loh. Mantan wakil ketua TPUA, tempat pemakaman umum aki-aki. Intinya ini orang semakin kesini semakin kelihatan sekali teman-teman ya, bahwa yang bersangkutan ini sangat takut sekali. Takut apa bang? Takut di penjara. Dan ujung-ujungnya dia justru menguliti pernyataan si Dewa Panci ya, temannya sendiri ya, terkait kepalsuan ijazah palsu. Si aki-aki suara cempreng tersebut menyebut bahwa dugaan si Dewa Panci tersebut ya, terkait isu ijazah palsu itu sebetulnya adalah persoalan politik katanya. Bukan persoalan hukum ya. Karena sebetulnya ya ijazah Jokowi itu belum diteliti secara detail ya, termasuk usia tinta dan usia kertasnya itu belum diteliti ya, termasuk oleh si Dewa Panci. Jadi secara tidak langsung pernyataan si aki-aki bau tanah ini sedang ya menampar muka si Dewa Panci ya, yang selama ini menyebut bahwa ijazah Jokowi itu 99% palsu. Aduh. Mendengar itu konon si Dewa Panci langsung mencret di celana. Kok ujung-ujungnya saling serang sendiri sih. Aduh, lucu. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kesimpulannya sebenarnya kasus pencemaran, fitnah, manipulasi elektronik itu kan berhubungan dengan Pak Jokowi itu adalah kasus politik, bukan kasus hukum murni. Kalau kasus murni hukum sudah selesai nih, karena ini kasus politik ya terus dicari gitu ya. Kesimpulannya sebenarnya kasus pencemaran, fitnah, manipulasi elektronik itu kan berhubungan dengan Pak Jokowi itu adalah kasus politik, bukan kasus hukum murni. Kalau kasus murni hukum sudah selesai nih, tapi karena ini kasus politik ya terus dicari gitu ya. Memang pada akhirnya seperti ungkapan bahwa kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Terbukti kemarin
Rismon Hasyolan Syanipar. Gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba berbalik arah 180 derajat. Bahkan dia mengatakan, saya mencium aroma bau politik yang sangat busuk. Makanya saya keluar dari kasus ini. Karena saya tidak mau hasil penelitian saya dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan politik. Ya. Nah, sekarang pernyataan Rismon Hasyolan Syanipar itu diperkuat oleh Pak Rizal Fadila ini. Di situ dia mengatakan sebenarnya kasus ini bukan murni kasus hukum, tapi ini kasus politik, makanya dicari-cari satu persatu, ya. Mulai membongkar siapa sebenarnya mereka ini. Dan kita pun sebenarnya tanpa Pak Rizal Fadila ngomong, kita udah tahu, kita udah paham, ya. Kalau ini kasus hukum murni, ya, kasus pidana murni, sudah dari awal-awal, paling sebulan 2 bulan, ya mereka ini udah ngandang, ya, udah masuk dalam penjarong, ya. Tapi karena ini kasus politik, ya udah dicari-cari, akhirnya apa? Jadi panjang urusan sampai sekarang belum kelar-kelar, ya kan? Nah, ini saya ingatkan para pendukung pemuja Roy CS selama ini, baik yang di dunia nyata maupun di media sosial, khususnya ibu-ibu, emak-emak yang kemana-mana ikut, ya. Kalau ada acara perdebatan, tim hore, tim tepuk tangan gitu ya. Kalau di luar demo-demo gitu ya, demo sana sini gitu, ikut nimbrung gitu. Mungkin mereka ini sudah tahu, ya, ataukah mereka tidak tahu, atau pura-pura nggak tahu. Untuk yang tidak tahu, sadarlah kalian, ya, kembali ke jalan yang benar. Ini makin jelas kasus ini bukan untuk mencari kebenaran, tapi ini kasus politik. Bagaimana caranya supaya Pak Jokowi dibenci oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia, tapi nyatanya makin diserang, makin dicintai oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Buktinya sampai saat ini, apalagi di momen Lebaran kemarin tuh, banjir masyarakat di rumah Pak Jokowi sampai saat ini. Iya, Pak Jokowi itu semakin kesini itu semakin dicintai oleh rakyat Indonesia. Dan itu berbanding terbalik dengan para pembencinya ya, semakin kesini semakin dibenci. Bahkan orang-orang yang dulu percaya kepada mereka itu sudah satu persatu balik kanan. Ya iyalah, orang kalian ini tukang fitnah. Tetapi memang yang mengherankan teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh si aki-aki suara cempreng yang sudah bau tanah tadi, itu sebetulnya secara tidak langsung itu sedang menampar mukanya si Dewa Panci ya. Yang kemungkinan besar pada saat memberikan pernyataan tersebut, si Dewa Panci ada di sebelahnya loh. Dan konon si Dewa Panci langsung mencret-mencret setelah mendengar pernyataan aki-aki suara cempreng yang udah bau tanah tersebut. Lanjut. Saya, sebab itu juga analisisnya tidak komplit. Dia tidak bisa Hei Fadila, makanya toh, kalau mau mengatakan hal kejelekannya Pak Jokowi, ya kamu ikut penelitian. Ojo gaco percaya begitu saja dengan cangkeme Tifa, Roy Suryo, Rismon. Lembuk yo kamu tuh yo ikut penelitian, wis gak melu penelitian, cangkeme wis keluar-keluar, malah menyalahkan yang
peneliti. Ya gak bisa kamu menyalahkan penelitiku. Wong kowe gak melu penelitian. Coba sak karepe cowang wis kadung ngilok-ngilokno Pak Jokowi sampai segitunya. Terus sekarang menyalahkan yang meneliti gitu. Oh, penelitian harus ada ininya, harus ada watermarknya, tulisannya. Yo telitianan dhewe lho. Kok melu-melu? Wis gak melu penelitian. Melu kowar-kowar, kadung menjelek-jelekkan, menghasut, memfitnah. Saiki lihat apa yang terjadi. Diam-diam Tifa menghilang. Sore-sore Tifa yang morong Pak Jokowi yang minta maaf secara diam-diam dan minta RJ. Nah saiki bolomu karep piro, karep kowe tok karo Roy Suryo. Nah sekarang kowe malah menyalahkan Roy Suryo bahwa penelitiannya harusnya begini, harusnya begitu. Koplak ndasmu kuwi. Matamu dhewe kudune ya ndelok, mengobservasi sendiri, peneliti sendiri bener enggak cangkeme Roy Suryo karo Rismo niku. Bareng sekarang apa yang terjadi? Nah, tinggal kowe tok karo Roy Suryo. Saiki cangkemmu piye Jal? Malah menyalahkan koncomu. Malah buyar kabeh saiki to. Kudune misi dan visi dan misimu kan menghancurkan Pak Jokowi. Nah, saiki kok malah menghancurkan teman-temanmu dhewe. Saling hujat, saling menyalahkan. Makane to lek gak ndelok dhewe matamu iku kudune ya ngerti. Ya ojo nyalahke sing neliti. Goblok kowe, uteke gak dienggo, angger gacor. Goblok kowe uteknya nggak dinggo angger gacor ya. Maksudnya tahu ya teman-temannya, walaupun menggunakan bahasa Jawa ya. Dan teman-teman tidak semuanya berasal dari suku Jawa dan memahami bahasa Jawa. Tetapi tidak perlu saya bahas lah. Karena saya yakin teman-teman walaupun tidak paham secara detail tetapi mengerti maksud yang ingin disampaikan oleh netizen perempuan tadi. Intinya saya sependapat ya sambil ngakak. Aduh, lanjut. Rizal Fadilah, dulu paling alim mengatasnamakan rakyat. Sekarang belaga pilon biar nggak di penjara. Walaupun dia menyebut soal lintasan sudah lama bisa hilang katanya kan, tapi usia tinta berapa lama itu? Gitu kan? Usia kertas belum. Dan pihak kepolisian sendiri belum mengumumkan soal hasil uji forensiknya di lab forensik labornya belum diumumkan gitu, sehingga belum kelihatan. Suwen bah, sekarang ya kan, mulane mbah, kalau businya udah nggak berfungsi nggak usah ngayal, ya kan, asal nyocos cangkem elek iki. Cangkem elek. Kemarin teriak-teriak gantung Jokowi. Sekarang sampai sing digantung. Gelem ora? Tuh, dengar. Lihat tuh. Jejak digital nggak pernah hilang, Pak. Ini jelas nih pendukung Anies ini. Bang, jangan gitulah ya. Walaupun Anda itu bikin konten, tetapi dengan cara memukul-mukul binatang seperti ini, Anda bisa dilaporin itu sama orang-orang yang kurang kerjaan sebagai bagian dari penyiksaan binatang. Mending ya kan, yang mulutnya itu diplester, itu si aki-aki yang banyak ngedabrus tadi tuh, yang kelamaan itu. Itu mulutnya diplester langsung dikaplokin ya toh. Iya. Karena walaupun dia sudah aki-aki ya, yang seharusnya itu kita hormati, tetapi dia nggak pantas dihormati. Lanjut. Tidak komplit, dia tidak bisa membuktikan usia tinta. Tiba-tiba aja Ato ini udah jadi pakar digital forensik. Kenapa baru sekarang kau sadar soal bahwa penelitian itu belum komplit? Karena belum meneliti soal usia kertas, usia tinta. Kenapa nggak dari dulu kau peringatkan kawan-kawan kau itu? Kalau belum ada ketokan palu dari hakim, ijazah itu asli atau bukan. Jangan pernah mengatakan 99,90% ijazah Pak Jokowi itu palsu. 11.000 triliun % ijazah Pak Jokowi itu palsu.
Kenapa baru sekarang kau sibuk membahas soal usia kertas, usia tinta? Itu kan sama aja kau menampar wajah-wajah kawan kau sendiri. Yang ada yang mengaku dokter ini lulusan Jepang, pakar IT, nggak tahu ijazahnya palsu. Tunggu dulu. Tapi aku kok ingat Rismonnya. Dia menggotong parcel itu. Mana kau Rismon? Nggak dikata-katain kawan kau Rismon. Kau sibuk. Datang ke masuk Wapres. Dikasih parcel pula kau. Kau gotong-gotong sama pengacara kau. Kau tengok ke belakang. Udah ditutup Mas Gibran pintu kantornya. Jadi inilah kau bahan olo-oloan mantan gerombolan kau sendiri. Sibuklah kau jadi ini. Bahan umpatan, hujatan Husinuddin sama si Gopur kau. Ada lagi ngaku sebagai pakar telematika, pakar ahli fotografi sejak usia, kadang katanya sejak SD udah jadi ahli memahami fotografi. Nanti kadang-kadang katanya saya sejak SMP saya mengerti dunia fotografi. Sekarang jadi pengamat perang dia. Pengamat perang. Kayak udah nggak ada lagi narasumber di Indonesia ini. Sampai TV tuh untuk membahas soal perang aja ngundang orang ini. Ini seorang tersangka diundang sama stasiun televisi untuk membahas soal perang. Ujung-ujungnya apa? Dikaitkan ya sama ijazah Pak Jokowi. Kan kima itu. Apa nggak kima itu ya kan? Satu lagi nih. Ngakunya pakar neuroscience yang kecerdasannya itu selevel sama Socrates, Plato, Galileo Galilei, sampai dia bisa meneliti otak Pak Jokowi. Padahal dia belum pernah ketemu sama Pak Jokowi. Mana tuh cara dia meneliti otak Pak Jokowi? Otak Pak Jokowi katanya kecil. Mereka mau menghancurkan Pak Jokowi dengan mengketapel otak Pak Jokowi. Kan ada orang kayak gini, perempuan kayak gini. Seorang ibu kayak gini lisannya. Dan katanya orang ini yang sekarang nggak tahu keberadaan di mana, yang ngakunya iktikaf ini, yang sampai teman-temannya nanya itu si Kurnia, Dokter Diva dimanapun kamu berada, sampai disindir sama Husinuddin, bakal ada termol lain yang akan datang ke Solo. Tapi nih ya, ini perkiraan aku nih. Ini si Diva ini lagi wait and see nih. Wait and see di mana hasil dari SP3 yang diajukan RJ yang diajukan si Rismon. Kalau RJ-nya dikabulkan sama penyidik dan keluar SP3-nya, ini pasti nih betina Dajjal betina ini pasti datang ke Solo. Kita emang udah emosi kali memang lihat mulut ini. Diva ini mulut ini. Tapi kalau dia sempat datang ke Solo dan Pak Jokowi memaafkan, mau bilang apa kita? Yang pasti nih, kalau seandainya orang-orang ini semua ini tersangka kecuali si Panci ini diberikan RJ dan kemudian disetujui sama penyidik, tinggallah nih ya si Panci ini sendiri menghadapi persidangan. Yang jelas orang-orang ini udah kehilangan reputasi, kehilangan nama baik. Walaupun mereka nggak di penjara, selain Rismon pasti masuk penjara karena dia kasusnya ada 2 kasus. Yang satu benar-benar bukan pidana murni, yang satu delik aduan, yang satu delik murni, benar-benar pidana yang yang bukan diadukan oleh orang yang merasa jadi korban. Karena itu perbuatannya memang benar-benar kriminal, telah memasukkan ijazahnya yang dari Yamaguchi ini. Kalaupun mereka semua lepas dari hukuman, tapi mereka sudah kehilangan, udah hancur reputasinya, baik sebagai orang yang berilmu, sebagai pengacara, sebagai aktivis, bahkan sebagai manusia. Percayalah, Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi, dipikirkan lagi Pak Jokowi. Udah bebuih ini Pak Jokowi menurut kami ini, berbalas mengcounter hinaan mereka terhadap Bapak. Tolong Bapak pikirkan. Udah cukup Bapak si Rismon, Bapak kasih RJ Pak. Udah cukup Pak. Kalau yang namanya Tifa ini, Tifa yang udah kepingin kali menghancurkan Bapak
dengan mengketapel otak Bapak. Tolong dipikirkan Pak, untuk jangan pernah mengasihi DRJ Pak. Ya Pak ya, Pak Jokowi, I love you. Iya Pak Jokowi ya, jangan ngasih RJ ya. Saya pun berharap almarhum Krismon itu jangan dikasih RJ dan jangan di SP3. Biarkan dia tetap bersatu sebagai tersangka dan biarkan dia diadili, gitu. Biarkan dia divonis, baru setelah itu kalau memang ya karena sudah RJ mungkin hukumannya itu bisa diperingankan seperti itu. Iya, karena apa, kalau sampai RJ, apalagi si aki-aki suara cempreng barusan juga di RJ ibaratnya ya kan, aduh. Terus gimana gitu loh, ketika seseorang itu memfitnah orang lain kemudian dia dimaafkan dengan begitu mudah. Saya khawatir ya 5-10 tahun yang akan datang di Indonesia ini banyak sekali tukang fitnah karena merasa memfitnah itu aman, kan seperti itu. Iya toh? Iya, jadi biarkan aja lah, walaupun si aki-aki tadi itu sudah mulai ada tanda-tanda mulai waras gitu ya, mulai mendekat, mulai ingin RJ dengan menyenggol si Dewa Panji dan lain sebagainya. Janganlah dikasih RJ, nggak ada lagi RJ-RJ-an ya. Lanjut. Kelihatan udah ada yang ketar-ketir nih. Rizal Fadila, Roy Suryo berbohong karena tidak bisa membuktikan kepalsuan ijazah Jokowi. Hanya dibuat-buat saja, tutur Rizal Fadila. Untuk uji tinta saja nggak bisa katanya. Satu persatu mulai tumbang nih guys. Iya, satu persatu mulai tumbang ya, karena sadar bahwa mereka akan mendekam di balik jeruji besi, dan yang membuat mereka makin miris, teman seperjuangan mereka tumbang satu persatu. Jadi menurut si aki-aki suara cempreng, kalau saya nggak tumbang juga, maka saya akan menjadi satu-satunya orang yang akan dipenjara nanti. Karena bisa jadi si Dewa Panji itu nanti mendapatkan deponering, pengampunan. Tapi si aki-aki suara cempreng nggak bisa jadi kan? Iyalah, daripada di penjara mending ngikutin jejak Rismon lah ya. Dengan menyenggol si Dewa Panji yang katanya belum melakukan uji tinta, ketebalan kertas. Pegang ijazah Jokowi saja belum pernah kok. Tapi perlu diketahui teman-teman ya, aki-aki ini menyampaikan ini kayaknya di sebelahnya ada si Dewa Panji loh ya. Coba itu tengok itu ya. Cari video aslinya dan coba periksa celananya si Dewa Panji. Jangan udah mencret-mencret itu. Terkencing-kencing. Lanjut. Dia tidak bisa membuktikan usia tinta. Walaupun dia menyebut soal lintasan. Wes, repot ya kalau berurusan sama orang sakit jiwa ya, gara-gara termakan virus penyakit hati ya, penyakit kebencian ya, kayak gini nih modelnya, keluarannya kayak gini nih, kayak si Rizal Fadila ini ya. Kok bisa-bisanya dia ngomong loh, polisi sendiri belum menyatakan itu asli, hasil labnya belum dinyatakan, diumumkan itu asli. Dan wingi pas Bares Krim Polri mengadakan konvers ya, setelah memeriksa menguji ijazah analognya Pak Jokowi itu dinyatakan identik dengan pembanding lainnya atau ijazah pembanding lainnya atau ijazah kawan-kawannya ya. Dan yang gitu, kamu waktu itu kemana Rizal Fadila? Aku tanya, kemana kamu? Tapi memang wes payah ya kalau berurusan dengan orang-orang kayak gini ya, entah siapa yang membayar mereka tuh harus ya baru payah dengan sekeras mungkin ya, segigih mungkin mereka itu akan membuat ya ijazah Pak Joko itu harus dinyatakan palsu oleh kelompok mereka ya, gendeng. Kelompok yang pengecut ya, tidak berani berhadapan dengan hukum ya, tidak gentle, itu model kalian itu. Memalukan sekali. Pak Jokowi loh, bu onek-oneknya kayak apa loh? Mana ada Pak Jokowi membalas kalian? Mana ada Pak Jokowi mengcounter kalian dengan kata-kata yang lebih menyakitkan lagi? Enggak ada kan? Karena Pak Jokowi itu orang yang santun, adabnya luhur ya, tinggi budi pekertinya. Enggak kayak kalian itu gerombolan sampah ya. Lah bu, gentle, hormati proses hukum yang ada, enggak usah berkelit sana berkelit sini. Memuakkan sekali kalian itu. Jangan marah-marah mbak, itu bukan berkelit, itu usaha mbak, usaha agar lepas dari jerat hukum.
Itu bukan berkelit sana berkelit sini, bukan ya, itu berusaha gimana caranya yang bersangkutan itu tidak dipenjara ya, karena ada tanda-tanda yang bersangkutan ini sedang berbaris ya menunggu antrian untuk bertemu Jokowi untuk mengajukan RJ. Jadinya mengatakan demikian, maksudnya itu ya sedikit-sedikit itu menempeleng si Dewa Panci lah ya toh, yang sudah mengklaim ijazah Jokowi palsu tapi belum pernah ngelihat, belum pernah memegang gitu loh. Jangankan uji tinta, uji ketebalan kertas, memegang aja enggak, tapi udah memvonis ijazah Jokowi palsu 99,9% gitu. Namanya juga usaha, Mbak ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.